Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait JSON server. Jadi apa itu JSON server? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu terkait JSON server. Jadi secara sederhana, JSON server itu adalah dependensi dari Node.js yang berguna untuk membuat fake API secara mudah dan tanpa harus ngoding. Jadi misalkan dalam suatu project itu kan biasanya ada front end dan back end. Nah, misalkan teman-teman ini bagian front end dan yang bagian back end itu belum selesai untuk membuat API dan lain sebagainya. Jadi daripada teman-teman menunggu mereka selesai terlebih dahulu, teman-teman bisa memanfaatkan JSON server ini untuk membuat prototyping project front end teman-teman. Mungkin secara sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum melakukan instalasi dan juga menggunakan JSON server ini, teman-teman perlu untuk menginstal Node.js terlebih dahulu di lokal komputer teman-teman. Karena saya sudah menginstal Node.js, mungkin saya akan langsung skip ke bagian instalasi dan cara menggunakannya. Di sini saya menggunakan VS Code untuk mencoba. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya menginstal terlebih dahulu si JSON servernya. Caranya adalah dengan npm install -g. Ini untuk menginstal secara global. Kemudian JSON server, kemudian enter. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Jadi untuk kecepatannya pastinya menyesuaikan dengan kecepatan internet yang terkoneksi dengan komputer teman-teman. Di sini saya mungkin internetnya agak ya begitulah. Jadi kita tunggu. Oke, sudah. Selanjutnya adalah membuat file JSON. Di sini saya akan membuat file JSON namanya db.json. Kemudian di sini saya akan membuat JSON-nya yang simple saja. Misalkan users. Kemudian isinya adalah array dari objek user. ID. Objek. Kemudian memiliki property ID. Misalkan ID-nya random gini saja. Kemudian selanjutnya ada name. Property name. Misalkan namanya adalah Devian. Kemudian properti selanjutnya adalah age, umur, usianya misalkan uh, berapa ya? 70 tahun, sudah tua. Oke, kita simpan. Di sini saya age-nya menggunakan string supaya mudah ya teman-teman, daripada saya harus uh, intinya biar gampang itu aja. Kemudian selanjutnya adalah menjalankan JSON servernya. Kita buka terminal lagi, kemudian kita masukkan komen berikut JSON server spasi dash watch spasi db.json. Sekarang apabila berhasil akan muncul seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara kerja JSON server ini? Mungkin secara sederhananya. Jadi JSON server ini akan mencari file dengan nama db.json di direktori tempat dia dijalankan. Nah, ini kan kita menjalankannya di JSON server test direktori ini. Nah, ini kan sama dengan tempat kita membuat db.json yaitu di JSON server test. Karena kita menjalankan JSON servernya ini di tempat yang sama dengan db.json berada, maka dia akan kedetek dan bisa dijalankan. Apabila di direktori tempat JSON server ini dijalankan tidak ada file dengan nama db.json, maka di sini akan error dan akan memberitahu teman-teman bahwasanya tidak ada file dengan nama db.json. Oke, next. Jadi selanjutnya kita bisa untuk mengakses API-nya. Jadi API yang didukung di sini ada 4, yaitu uh, post, get, delete, dan put untuk update. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung coba saja. Di sini saya menggunakan Thunder Client, yaitu ekstensi VS Code yang kurang lebih fungsinya mirip dengan Insomnia ataupun Postman. Oke, kita coba. Yang pertama mungkin saya akan mencoba untuk mengakses terlebih dahulu, mengeget datanya. Di sini HTTP-nya kita pilih yang get, kemudian URL-nya adalah localhost dengan port 3000. Jadi portnya ini secara
default biasanya menggunakan 3000. Kemudian di sini users ini menyesuaikan dengan key yang ada di sini. Jadi di sini saya menggunakan users, maka di sini saya harus menggunakan users juga untuk mengakses data yang ada di dalam sini. Kita coba jalankan. Nah, datanya didapatkan, ada ID dengan nama Devian dengan usia 70 tahun. Kemudian selanjutnya kita juga bisa untuk menambahkan data, yaitu dengan post. Jadi HTTP-nya pilih yang post, kemudian URL-nya sama, localhost 3000 dengan /users. Kemudian di sini body-nya kita menggunakan JSON dengan properti ID name dengan age. Di sini ID-nya berikut dengan nama Supri, usianya 90 tahun. Jadi Supri ini sudah tua. Kemudian kita send. Nah, status created berarti sudah masuk datanya. Datanya sebagai berikut. Untuk memastikan dan memverifikasi apakah datanya sudah masuk atau belum, kita coba get lagi di sini. Wah, Supri sudah masuk bersama Devian. Kemudian selanjutnya, selain itu kita juga bisa mendapatkan salah satu datanya saja. Misalkan kita ingin mendapatkan data Supri saja. Kita copy terlebih dahulu ID Supri. Kemudian kita masukkan di sini, di URL, di belakangnya users, kita masukkan ID-nya. Kemudian kita send, maka akan didapatkan data Supri saja, seperti itu. Kita kembali. Kemudian selanjutnya, setelah kita mencoba untuk mendapatkan dan memasukkan data, kita coba untuk mengedit data. Misalkan di sini kita ingin mengedit Supri. Supri tadi kan usianya 90 tahun. Karena ini sudah tahun berikutnya, Supri sudah menua. Usianya menambah 1 tahun jadi 91 tahun. Pertama kita masukkan URL ID-nya. ID-nya kita masukkan ke URL. Kemudian kita di body, di JSON-nya. Karena saya hanya ingin mengubah age, maka di sini yang saya ubah cuma age-nya menjadi 91 tahun. Kemudian kita send. Status 200 OK. Berarti ini sudah tersimpan. Untuk memverifikasinya lagi kita bisa get ulang. Nah, sekarang Supri sudah berusia 91 tahun. Kemudian terakhir yaitu cara untuk delete. Jadi mungkin misalkan saya ingin mendelete Devian dari list users. Kita copy terlebih dahulu ID dari Devian, kemudian kita masuk ke yang bagian delete. Di sini untuk HTTP kita pilih yang delete. Kemudian untuk URL-nya sama. Kemudian di sini kita cukup masukkan lagi ID dari user Devian. Kemudian kita send. Status 200 OK. Berarti ini sudah terdelete Devian dari list. Kita coba cek. Nah, sekarang tinggal Supri yang tersisa dalam list data users. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang ingin saya bahas terkait JSON server. Mungkin untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengakses langsung dokumentasinya di Google. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman terkait dunia pengembangan, mungkin bisa di like. Dan apabila ada masukan dari teman-teman bisa juga drop di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik di belajar terkait software engineer, boleh di subscribe. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk next video mungkin saya akan membuat yang langsung terkoneksi ke front end. Jadi saya akan membuat project front end dengan backendnya menggunakan JSON server ini. Mungkin itu saya untuk kisi-kisi atau untuk trailer, untuk apalah itu namanya, untuk video selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.